Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'lit ta'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-hadina ila as-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sidang jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini khatib khususnya berwasiat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan takwa itu kita akan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik. Karena takwa adalah bekal yang paling baik di hari akhirat. Hari ini adalah hari istimewa karena menjadi sarana kaum muslimin untuk saling bertemu dan menyatukan komitmen untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Kita setidaknya diingatkan untuk terus meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Percayalah, dengan terus kita menambah kualitas takwa kepada Allah, maka kita termasuk hamba yang akan beruntung. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Hasan Al-Basri dalam kitab Nasaihul Ibad menjelaskan, An Hasanil Basri radhiyallahu an, man la adaba lahu la ilma lah, wa man la sabara lahu la dinalah, wa man la wara'a lahu la zulfalah. Dari Hasan Al-Basri radhiyallahu an, orang yang tidak memiliki adab atau tidak memiliki akhlak, maka ia tidaklah berilmu sejatinya. Dan orang yang tidak memiliki kesabaran, maka ia tidaklah beragama sejatinya. Dan orang yang tidak memiliki sifat wara', sifat kehati-hatian terhadap sekitar kita, kehati-hatian terhadap makanan, kehati-hatian terhadap halal dan haram, maka ia sejatinya tidak dapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab ataupun akhlak merupakan hal yang sangat fundamental dalam Islam. Misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sidang salat Jum'ah yang berbahagia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita semua dalam sebuah hadisnya, ittaqillah haitsu ma kunt watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Iringilah perbuatan buruk yang sudah dilakukan dengan perbuatan baik yang dapat menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada orang-orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menerangkan tentang kewajiban seorang untuk mempedulikan etika sosial. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan tersebut
setelah berseru agar manusia bertakwa kepada Allah dimanapun ia berada, di dalam masjid, di sawah, di ladang, di kantor, di jalan, di pasar, di warung, di lembaga pendidikan, di forum dakwah dan lain sebagainya. Ketakwaan yang istiqomah, tak pandang tempat maupun waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan dalam hadis itu untuk tidak membiarkan keburukan berlarut-larut, dengan menggantinya dengan perbuatan yang baik. Para ulama mengaitkan kalimat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan sebagai imbauan tentang pergaulan sosial yang baik sesuai arti yang tersurat. Berakhlaklah kepada orang lain dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik. Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut sekaligus menandakan bahwa manusia sungguhnya potensial berbuat buruk kepada sesamanya, berbuat tidak baik kepada yang lainnya, karena memang sejatinya manusia punya dua kecenderungan akhlak, yaitu akhlak al-mahmudah, akhlak yang baik, dan akhlak al-madhmumah, akhlak yang tercela. Manusia berlaku tercela ketika nafsu lebih menguasai daripada hati nuraninya. Egoisme atau kepentingan untuk memuaskan diri sendiri atau golongan seringkali membuat kita lupa kepada hak-hak orang lain, meremehkan orang lain, memojokkan orang lain, bahkan menzalimi orang lain. Bagaimana pengejawantahan husnul khuluq atau akhlak yang baik pada masyarakat sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad menjelaskan wa husnul khuluqi ma'an nasi alla tahmilin nasa ala muradi nafsika bal tahmil nafsaka ala muradihim ma lam yukhalifu syar'a. Akhlak yang baik atau husnul khuluq kepada masyarakat, kepada orang lain adalah engkau tidak menuntut mereka sesuai kehendakmu, namun hendaknya engkau menyesuaikan dirimu sesuai kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Inti dari definisi akhlak yang baik menurut Imam Al-Ghazali ini adalah penghargaan yang tinggi seseorang kepada kehendak masyarakat selama kehendak itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak selalu pemahaman, kebiasaan, kebudayaan kita sejalan dengan kebiasaan pemahaman orang lain. Disinilah pentingnya seseorang mengorbankan egoisme dirinya untuk kehidupan dan keharmonisan masyarakat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, senada dengan Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama, Syekh Nawawi Al-Bantani, mengartikan berakhlak yang baik kepada masyarakat adalah huwa muwafaqatun nasi fi kulli syai'i ma'adal ma'asi. Berakhlak yang baik adalah mengikuti tradisi dalam segala hal selama hal itu adalah bukan kemaksiatan. Pengertian ini berangkat dari kecerdasan para ulama kita bahwa masyarakat punya kebudayaan atau tradisi yang berbeda. Universalitas nilai Islam mereka tunjukkan dengan bukti bahwa Islam mampu membumi meski dengan wajah yang beragam itu. Sidang salat Jumat yang berbahagia, tidak ada yang berubah dengan Islam, terutama yang berkenaan dengan ibadah mahdhah. Hanya saja praktiknya yang bersinggungan dengan tradisi masyarakat kadang bisa berbeda di setiap daerah, di setiap negara. Tentu dengan catatan tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, karena sangat menghargai kearifan budaya yang berkembang di masyarakat, berakhlak yang baik kepada orang lain juga menghindari gampang memvonis sesat orang lain, menuduh munafik, menuduh syirik dan lain sebagainya. Kita boleh memegang kuat-kuat prinsip yang kita yakini kebenarannya, tapi tidak seharusnya itu mengoyak kedamaian atau menimbulkan keributan yang tak perlu di tengah masyarakat.
Pesan yang baik pun harus disalurkan dengan cara-cara dan akhlak yang baik pula. Semoga kita semua terjaga dari akhlak yang buruk dan bisa mengaplikasikan, mengamalkan akhlak-akhlak Rasulullah yang baik. Sebagaimana Sayyidah Aisyah ditanya, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Bahwa akhlak Rasulullah adalah sesuai dengan apa yang diajarkan Al-Quran. Semoga kita termasuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhasil memperbaiki akhlaknya, menghindari akhlak-akhlak yang tidak baik, sehingga kita memperoleh syafaat di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsih. Qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa dhillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidah wansur man nasruddin wa khudhul man khadhalal muslimin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal bala'a wal waba'a waz-zalazila wal mihana wa su'al fitnah ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza Indonesia khassah wa an sa'ilil buldanil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.